Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saudara Chen Wen, sekarang apa yang sebaiknya kita lakukan? Terdengar suara dari Ji Ying yang merupakan pemimpin para murid sekte Hongwu yang tersisa bertanya kepada Chen Wen yang menatap mereka. Chen Wen yang ditanya mengerutkan dahinya, lalu bertanya kembali. Kalau menurut kalian, karena kalian memiliki peta di dunia misterius ini, seharusnya kalian juga mengetahui di mana tempat yang paling berbahaya di dunia misterius ini kan? Mendengar pertanyaan Chen Wen, Ji Ying dan keempat rekannya terkejut. Mereka merasa heran, karena Chen Wen justru menanyakan tentang tempat yang berbahaya di dunia misterius ini. Chen Wen juga melihat keheranan mereka dan tersenyum. Dia berkata dengan tenang kepada mereka. Apakah kalian tidak ingat ketika kita mendatangi jurang kematian? Di sana, apakah kalian tidak mendapatkan banyak keuntungan? Biasanya semakin berbahaya di tempat tersebut, maka akan semakin besar mendapatkan peluang keberuntungan. Kamu benar saudara Chen Wen, tapi tidak semuanya tempat berbahaya mengandung keberuntungan. Kalau di jurang kematian, memang leluhur sekte kami telah memberitahu kami, bahwa jurang tersebut memang mengandung banyak peluang, namun berbeda dengan tempat lainnya. Chen Wen menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu benar, tapi aku masih ingin melihatnya. Mana tahu di sana terdapat peluang lainnya, apakah masih ada tempat berbahaya lainnya? Kelima murid sekte Hongwu saling tatap dengan ekspresi gelap. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Wen sangat gila, tapi Ji Ying tetap mengeluarkan peta yang didapatnya dari sektenya, lalu memberikannya kepada Chen Wen. Saudara Chen Wen, di dalam giok informasi ini terdapat peta yang dibuat oleh leluhur sekte kami, silahkan Anda melihatnya. Ji Ying memberikan giok yang berisikan informasi tentang peta di dunia misterius kepada Chen Wen. Baiklah, mari kita lihat, dan di sana dia melihat ada satu lagi tempat yang berbahaya menurut peta. Biarpun menurut letak yang ditulis di peta tersebut sudah tidak sama dengan kenyataannya, namun Chen Wen sedikit memahami bahwa ada sebuah tempat yang diberi nama Gunung Naga. Di dalam keterangannya, Gunung Naga ini memiliki tekanan yang mengerikan, bahkan praktisi ranah Dewa Kaisar Keabadian sekalipun akan dilumat oleh tekanan yang mengerikan tersebut. Gunung Naga memiliki nama lain, yaitu Gunung Purba dan Gunung Monster, karena di sekeliling gunung penuh dengan hewan iblis. Dengan tubuh-tubuh yang sangat besar bagaikan raksasa membantang sepanjang kaki gunung. Sehingga sampai sekarang, tidak ada satu praktisi generasi muda yang bisa mendekati Gunung Naga tersebut, apalagi di sekeliling gunung tersebut terdapat hewan iblis yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Semua hal-hal tersebut membuat para praktisi muda tidak ada yang berani mendekati tempat tersebut. Setelah membaca informasi di dalam giok, Chen Wen menganggukkan kepalanya. Dia menatap Ji Ying dan keempat rekannya. Aku akan mencoba mencari Gunung Naga ini. Aku ingin mengetahuinya ada rahasia apa di dalam gunung tersebut. Mendengar kata-kata Chen Wen, kelima murid sekte Hongwu sangat terkejut. Mereka menatap Chen Wen seakan-akan melihat orang yang terlalu nekat dan tidak takut mati. Saudara Chen Wen, lebih baik kamu tidak mencar Gunung Naga, karena tempat tersebut sangat mengerikan. Bahkan para praktisi tua, biarpun diperbolehkan masuk, mereka juga tidak akan memiliki keberanian untuk mendaki Gunung Naga. Benar itu, lebih baik kamu jangan mencarinya lagi. Lebih baik kita mencari peluang lain di dalam dunia misterius ini. Chen Wen menatap mereka semua dan tersenyum hangat. Mereka semua memikirkan keselamatan dirinya, dan itu membuktikan bahwa mereka berlima adalah orang yang baik hati. Kalian tenanglah, aku juga tidak akan impulsif. Kalau memang tempat tersebut tidak bisa kumasuki, maka aku hanya akan melihatnya dari kejauhan. Kalau begitu, kami akan menemanimu ke sana. Chen Wen menggelengkan kepalanya dan menatap mereka semua dengan serius. Lebih baik kalian mencari peluang lain di dunia misterius ini. Kakak muda tampan, aku akan menyertaimu.
kemanapun kamu pergi, aku akan mengikutimu. Terdengar suara si bencong genit berkata kepada Chen Wen. Kelima murid sekte Hongwu memandang si bencong dengan tatapan menghina. Biarpun begitu, mereka tidak berani mengucapkan kata-kata menghina di depan si bencong, karena kekuatan si bencong jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Chen Wen menatap si bencong dengan gemas, dia langsung mengatakan penolakannya. Tidak, kamu tidak boleh mengikutiku. Kakak muda tampan. Biarpun kamu mengusirku, aku tetap akan mengikuti kemanapun kamu pergi. Mendengar kata-kata di bencong, Chen Wen mengepalkan tangannya dengan erat, ingin rasanya dia memukul si bencong sampai babak belur. Namun karena si bencong tidak melakukan sesuatu yang merugikan, akhirnya Chen Wen hanya bisa menatap marah kepada si bencong. Kakak muda jangan marah, kakak B muda tampan tidak mengetahui keberadaan tepatnya Gunung Naga. Tapi aku tahu, beberapa waktu yang lalu aku telah melihat Gunung Naga. Mendengar keterangan dari si bencong, alis Chen Wen terangkat menatap si bencong, namun si bencong memainkan matanya dengan genit ketika ditatap oleh Chen Wen. Apakah benar apa yang kamu katakan itu? Hehehe, tentu saja benar, aku tidak akan mungkin tega membohongi kakak muda tampan, tapi lebih baik kakak muda tampan tidak ke sana. Aku telah mencoba pergi ke kaki gunung, namun di sana semua hewan iblisnya sangat mengerikan. Kekuatannya setara dengan ranah panglima tertinggi kekaisaran abadi berbagai tahapan, padahal itu di pinggiran kaki gunung yang masih jauh dari kaki gunung naga yang sebenarnya. Bagi Chen Wen, untuk menghadapi para hewan iblis adalah hal yang sangat mudah, karena di sisinya terdapat Xian Long, Phoenix, Pek Hou dan Qilin. Mereka adalah hewan iblis ras penguasa yang mampu menundukkan semua hewan iblis yang menghalanginya. Apalagi Chen Wen memiliki Qinlong dan Oolong, keduanya adalah hewan iblis ras dewa para hewan iblis. Tidak masalah, mari kita pergi ke sana. Saudara Chen Wen, lebih baik kamu tidak pergi ke sana. Dari awal pembukaan dunia misterius sampai sekarang, belum ada satupun praktisi yang mampu menahan tekanan yang mengerikan dari Gunung Naga. Belum lagi kamu harus berhadapan dengan hewan iblis yang sangat banyak di sekeliling kaki gunung. Chen Wen tersenyum menatap kelima orang murid sekte Hongwu, lalu berkata, tidak apa-apa, ku merasa mampu mengatasinya, kalaupun tidak mampu mengatasi semua hewan iblis, aku memiliki sarana untuk melarikan diri. Chen Wen lalu menatap si bencong, lalu berkata kepadanya, Bencong, mari kita pergi. Mendengar Chen Wen memanggilnya si bencong menjadi tidak senang, dia mengerucutkan mulutnya dengan gaya sok gemas. Kakak muda tampan, namaku adalah Yin Ling, dan tolong jangan memanggilku bencong, tidak ada salahnya bila aku menyukai kakak muda tampan. Terserah kamu saja, baiklah Yin Ling, mari kita pergi menuju ke Gunung Naga. Baik, mari kakak muda tampan. Saat Chen Wen dan si bencong akan melesat, terdengar suara Ji Ying dan keempat murid sekte Hongwu telah membuat keputusan menggunakan suara batin tadi mereka bermusyawarah, mereka harus mengikuti Chen Wen. Apalagi Ji Ying yang entah kenapa ketika melihat Chen Wen, dia merasakan hatinya bergejolak tidak karuan, apalagi melihat Chen Wen tersenyum, maka dia merasa seakan-akan jiwanya melayang ke langit ketujuh. Ji Ying tidak tahu kenapa hatinya selalu bergejolak ketika berdekatan dengan Chen Wen dan sangat enggan berjauhan dengan Chen Wen. Chen Wen menatap kelima murid sekte Hongwu, lalu mengerutkan dahinya menatap mereka. Kalian akan berada dalam situasi berbahaya bila pergi ke sana. Kami tidak takut, saudara Chen Wen, biarkan kami mengikutimu. Chen Wen terdiam sejenak, lalu menjawab dengan anggukan kepalanya dengan pasrah. Baiklah, terserah kalian, tapi aku harap kalian bisa menjaga diri kalian dengan baik ketika kita sampai di sana. Tidak masalah. Baiklah, Yiling, mari kita berangkat. Baiklah. Suara si bencong menjadi ketus ketika melihat kelima murid sekte Hongwu mengikuti perjalanannya bersama Chen Wen. Si bencong merasa sangat terganggu dengan kehadiran 5 murid sekte Hongwu, karena dia tidak lagi bisa berduaan dengan Chen Wen. Sedangkan semua murid sekte Hongwu sangat senang, apalagi Ji Ying, dia merasa hatinya bergejolak dengan riang gembira.
Ji Ying tidak tahu kenapa hatinya seperti ini, namun baginya yang penting bisa berdekatan terus-menerus dengan Chen Wen. Dia bahkan rela melakukan apapun bila Chen Wen menghendakinya. Ji Ying merasa hatinya terus bergejolak ketika berdekatan dengan Chen Wen sejak para murid Sekte Hongwu ditangkap oleh anggota klan Qing. Dia melihat Chen Wen dengan penuh keberanian menentang semua praktisi termasuk klan Qing, serta menyelamatkan mereka. Dari situlah, Ji Ying terus-menerus selalu memikirkan Chen Wen. Bahkan saat mereka ditangkap, di hatinya selalu berteriak memanggil Chen Wen untuk menolong mereka. Rombongan 7 orang itu melesat menuju ke sebuah arah. Ketujuhnya melesat tanpa ada gangguan dari siapapun, karena di dunia misterius ini, kekuatan Chen Wen telah diakui dan dapat dikatakan sangat kuat dan mampu menekan hampir semua praktisi muda yang memasuki dunia misterius ini. Selama 3 hari, ketujuhnya melesat tanpa henti. Akhirnya di kejauhan, Chen Wen melihat sebuah gunung yang berdiri kokoh bagaikan raksasa yang mengerikan, puncaknya menjulang sampai ke langit. Dari kejauhan saja, mereka semua sudah bisa merasakan tekanan yang sangat kuat dari gunung tersebut, namun Chen Wen tidak terlalu tertekan, karena darah Chen Wen juga telah mengandung esensi darah naga sejati. Sampai pada saat jarak antara ketujuhnya dengan kaki gunung sekitar 100 km, para murid Sekte Hongwu sudah berhenti dan tidak mampu meneruskan terbang mereka, sedangkan si Bencong, seluruh tubuhnya telah basah oleh keringat dan wajahnya juga pucat. Beda dengan Chen Wen, ekspresi wajahnya dan juga tubuhnya tampak masih sangat santai tanpa merasakan tekanan yang dirasakan oleh ke-6 orang yang mengikutinya. Itu dikarenakan darah esensi naga di tubuhnya bergejolak membuat seluruh tubuh Chen Wen bisa menyatu dengan tekanan yang ada. Bahkan banyak energi spiritual naga yang memasuki tubuhnya dan dimurnikan olehnya, hingga membuat tubuh Chen Wen kembali ke kondisi puncaknya dalam sekejap. Chen Wen menatap ke-6 murid Sekte Hongwu dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata kepada mereka, "Lebih baik kalian menunggu di sini, biarkan aku masuk ke sana untuk melihat ada peluang apa di sana." Ke-6 murid Sekte Hongwu sebenarnya sudah tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Namun karena Chen Wen berniat meneruskan perjalanan, ke-6-nya menggertakkan gigi mereka dan berkata dengan ekspresi penuh tekad, apalagi Ji Ying yang selalu ingin berdekatan dengan Chen Wen. "Kami akan bertahan dan mengikuti saudara Chen Wen untuk memasuki tempat ini." Mendengar perkataan dari ke-6 murid Sekte Hongwu, Chen Wen menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Dia pun menatap si Bencong yang kini wajahnya telah memucat dan seluruh bajunya telah basah oleh keringat. "Kamu Yinling, lebih baik kamu juga tinggallah di sini. Tidak kakak muda tampan, aku akan terus mengikutimu kemanapun kamu pergi." "Hais, kenapa kalian sungguh sangat keras kepala? Dengan kekuatan kalian saat ini, kalian tidak akan sanggup meneruskan perjalanan ini. Kami akan mencoba yang terbaik untuk selalu mengiringi saudara Chen Wen." "Benar saudara Chen Wen, kami akan berusaha sekuatnya. Kakak muda yang tampan lebih baik, mereka tinggal saja di sini, kita bisa melanjutkan perjalanan kita memasuki Gunung Naga ini." Chen Wen terdiam beberapa saat melihat keteguhan dari 5 murid Sekte Hongwu ini. Dia tidak terlalu memikirkan si Bencong lagi. Kalau tidak, kalian tinggallah dulu di dunia cincinku. Chen Wen tidak mungkin membawa ke-5 murid Sekte Hongwu untuk tinggal di dunia batu teratai kuncup karena beresiko ketahuan. Kebetulan dunia cincin saat ini memang telah dikosongkan. Saudara Chen Wen, apakah kamu memiliki cincin dewa? Yah, kalian bisa sementara tinggal di dalamnya, bagaimana?" Ketika mendengar tawaran Chen Wen, ke-5 murid Sekte Hongwu saling pandang seperti sedang melakukan musyawarah. Beberapa saat kemudian, akhirnya ke-5 murid Sekte Hongwu menganggukkan kepala mereka dengan sedikit tidak rela di mata mereka, apalagi mata dari Ji Ying. "Baiklah saudara Chen Wen, kami akan tinggal sementara di dalam dunia cincin kamu." "Baiklah, sekarang kalian jangan melawan terhadap energi yang kukirimkan kepada kalian." Chen Wen langsung menyelimuti 5 orang murid Sekte Hongwu menggunakan energi jiwanya, lalu memasukkan 5 murid Sekte Hongwu ke dalam dunia cincin. Setelah memasukkan ke-5 murid Sekte Hongwu,
Chen Wen menatap ke kejauhan di mana sebuah gunung raksasa berdiri dengan kokoh dengan puncaknya sampai menyundul langit. Gunung Naga, baiklah, sekarang aku datang. Chen Wen melesat meninggalkan si bencong yang masih terbengong menatap kepergiannya, lalu beberapa detik kemudian dia tersadar. Kakak muda tampan, tunggu. Si bencong yang melesat terpaksa mengalirkan energi pelindung di sekujur tubuhnya dengan sekuat tenaga. Dia mengejar bayangan Chen Wen yang terlihat tinggal setitik kecil. Sedangkan Chen Wen yang melesat tidak memerlukan perlindungan energi di sekujur tubuhnya, karena seluruh energi di tubuh Chen Wen dapat menyesuaikan keadaan di sekitar Gunung Naga. Banyak hewan iblis yang bisa merasakan aura Chen Wen adalah aura naga, sehingga banyak hewan iblis yang tidak berani mengganggunya karena tidak tahan dengan aura naga. Bagaimanapun juga, naga, phoenix, harimau dan kilin adalah hewan-hewan iblis yang memiliki aura yang membuat semua hewan iblis takluk. Namun ada beberapa hewan iblis yang tidak takut dengan aura Chen Wen, mereka tinggal di kaki gunung. Saat ini, Chen Wen baru memasuki pinggiran kaki gunung, tapi aura penindasan sudah sangat kuat menerpa. Chen Wen sendiri masih sangat santai dan tenang melesat menuju ke Gunung Naga, namun beda dengan si bencong. Kini seluruh tubuhnya telah memerah dan kulit tubuhnya juga terlihat retak-retak seakan-akan bisa meledak kapanpun juga. Si bencong yang kini berjarak sekitar 50 meter di belakang Chen Wen berteriak kencang ke arah Chen Wen. Kakak muda tampan, tolong! Chen Wen mendengar teriakan si bencong lalu menghentikan laju terbangnya dan membalikkan tubuhnya untuk melihat si bencong yang seluruh kulitnya retak-retak dan bermandikan darah. Kenapa dengan si bencong ini? Chen Wen berhenti dan balik mendekati si bencong. Saat ini, si bencong sudah tidak mampu untuk meneruskan perjalanan, karena energinya juga telah habis dan juga tubuhnya tidak mampu menahan aura penindasan yang keluar dari Gunung Naga. Kenapa kamu ini Yinling? Mendengar pertanyaan Chen Wen, si bencong mengerucutkan mulutnya lalu menggerutu kepada Chen Wen. Apakah kakak muda tampan tidak kasihan kepada adik kecil ini? Aku sudah tidak mampu meneruskan perjalanan. Tolong kakak muda tampan memasukkan aku ke dalam cincin dewa yang kakak muda tampan gunakan untuk memasukkan 5 murid sekte Hongwu. Enak saja, aku kan tidak menyuruhmu untuk mengikutiku. Lebih baik kamu kembalilah dan carilah peluang di tempat lain. Kakak muda tampan, kamu sangat kejam sekali, padahal aku yang menunjukkan jalan kepadamu ke tempat ini. Apakah kamu sangat tega meninggalkan aku sendirian di sini? Kembali terlihat retakan di tubuh si bencong, karena tekanan dari Gunung Naga yang dari tadi sudah ditahannya dengan sekuat tenaga, serta si bencong mengalami luka dalam karena memaksakan tubuhnya untuk terus-menerus bertahan dari tekanan Gunung Naga. Chen Wen yang melihat si bencong mengalami penderitaan yang sangat parah, akhirnya tidak tega juga, dia pun memasukkan si bencong ke dalam dunia cincin. Baiklah. Kamu bisa beristirahat di dalam dunia cincinku, tapi kuingatkan kamu agar tidak melukai para murid sekte Hongwu. Tidak mungkin, lagi pula kondisiku juga saat ini tidak memungkinkan lagi untuk bertarung. Baguslah kalau begitu sekarang kamu masuklah. Tubuh si bencong akhirnya menghilang dan masuk ke dalam dunia cincin, kini tinggal Chen Wen sendirian, dia mengaktifkan mata ilahinya untuk memeriksa Gunung Naga. Saat mata ilahi diaktifkan Chen Wen berteriak kencang dan memegangi matanya karena merasakan sakit di matanya. Sialan, kenapa Gunung Naga ini bahkan tidak bisa dilihat? Mataku sangat perih. Saat Chen Wen mengaktifkan mata ilahi untuk melihat Gunung Naga, tapi saat matanya menatap Gunung Naga, ternyata Gunung Naga memancarkan cahaya kuning keemasan yang sangat terang serta membuat mata sakit bila menatap Gunung Naga. Sial. Sebenarnya apa yang terkandung di dalam gunung itu? Kenapa bisa memancarkan cahaya yang dapat membuat mata ilahiku menjadi perih? Chen Wen melihat ke bawah, di sana semua hewan iblis sedang berlutut menghadapnya karena tidak mampu menahan aura energi milik Chen Wen. Kenapa hewan iblis itu malah berlutut hanya karena terkena energiku? Padahal energi dari Gunung Naga ini bahkan beberapa puluh kali lebih kuat dibandingkan dengan energiku.
Chen Wen akhirnya tidak lagi memperhatikan hewan iblis yang berada di bawah. Dia melesat menuju ke depan, di mana gunung naga berdiri kokoh. Semakin mendekati inti kaki gunung, Chen Wen merasakan tekanan yang sangat kuat, bukan dari gunung naga, tapi dari aura penidasan para hewan iblis yang keluar dari tubuh mereka, karena kekuatan mereka sungguh-sungguh sangat mengerikan. Chen Wen membuka dunia jiwa dan mengeluarkan Xianlong. Salam Tuan Muda. Wah, sepertinya kekuatanmu sudah meningkat cukup hebat. Baguslah, apakah kamu mengetahui ada apa di gunung ini? Gunung ini disebut Gunung Naga. Xianlong membalikan tubuhnya, lalu menatap gunung di depannya agak lama, hingga beberapa saat kemudian, tampak ekspresi Xianlong terlihat bahagia. Tuan, kalau aku tidak salah melihat, di dalam gunung ini terdapat kuburan leluhur para naga. Auranya sangat kuat dan tidak akan menghilang sepanjang masa. Aku yakin itu adalah leluhur para naga. Lalu kenapa banyak hewan iblis yang mengelilingi gunung naga ini? Xianlong menatap ke bawah, di mana kini para hewan iblis yang berada di kaki gunung sekalipun sudah berlutut di hadapan sesosok naga sejati yang berasal dari ras penguasa. Oh, mereka semuanya memuja leluhur naga, serta memanfaatkan energi yang keluar dari makam leluhur naga untuk meningkatkan garis darah mereka. Tapi kenapa mereka hanya berada di kaki gunung? Kenapa mereka malah tidak berkultivasi di dekat makam leluhur naga itu? Hehehe, itu tidak mungkin dapat mereka lakukan. Kalau mereka mendekati makam leluhur naga, maka mereka semua pasti akan hancur lebur karena tekanan aura tulang-tulang leluhur naga. Chen Wen kagum juga terhadap makam leluhur naga ini, bahkan tulang-tulangnya saja bisa membuat banyak makhluk hidup merasakan tekanan yang sangat mengerikan. Jangankan hewan iblis, bahkan manusia saja tidak mampu mendekati gunung ini karena tekanan auranya yang sangat mengerikan. Saat Xianlong keluar tadi, semua hewan iblis yang tadinya berniat memangsa Chen Wen akhirnya membatalkan niat mereka, karena adanya naga penguasa di samping Chen Wen. Baguslah kalau begitu, Xianlong, apakah kamu bisa membawaku menuju ke gunung itu untuk menemukan kerangka leluhurmu? Itu, tentu saja Tuan Muda, tapi untuk apakah Tuan Muda ingin pergi melihat kerangka leluhur naga? Aku sangat penasaran dengan kekuatan leluhur naga kalian, sampai manakah kekuatan leluhur naga itu? Kenapa bahkan tulangnya saja bisa menindas banyak makhluk hidup? Tuan Muda salah. Sebenarnya tulang leluhur naga tidak menindas siapapun, namun karena ras naga adalah ras berkasta paling tinggi, hingga membuat banyak makhluk hidup lainnya menjadi tertekan. Tapi ras manusia juga merasakan tekanan penindasan aura tulang leluhur naga, bagaimana bisa? Itu dikarenakan hampir semua ras manusia di dunia kultivator telah bercampur dengan ras hewan iblis, sehingga darah mereka terdapat darah ras hewan iblis. Dengan begitu, mereka pasti merasakan tekanan makhluk berkasta tinggi. Beda dengan para ras naga seperti kami bahkan tidak merasakan tekanan sama sekali, kecuali kami adalah naga yang tidak murni, maka kami akan merasakan tekanan yang sangat kuat. Baiklah kalau begitu, mari kita menuju ke gunung naga itu. Baiklah Tuan Muda. Xianlong merubah wujudnya menjadi naga raksasa yang memancarkan aura yang lebih mencekam. Karena dia adalah naga ras penguasa yang masih hidup, hingga membuat semua hewan iblis semakin tertekan dan tidak berani mengangkat kepala mereka. Chen Wen dan Xianlong yang mengubah wujudnya menjadi wujud aslinya kini melesat menuju gunung naga tanpa ada halangan sedikitpun. Di kejauhan, banyak praktisi muda yang bisa melihat Chen Wen menunggangi seekor naga yang bisa mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Lihat itu. Bukankah itu adalah seekor naga sejati? Benar-benar, itu adalah naga sejati. Sungguh aura yang sangat mengerikan. Seumur hidup, aku baru kali ini melihat seekor naga sejati. Wah, kalau aku bisa mendapatkan sisiknya, maka aku bisa membuat sebuah senjata tingkat tinggi. Kenapa kamu tidak bilang bisa mengambil tulangnya untuk membuat senjata yang lebih kuat? Bodoh kalian. Kenapa kalian tidak memikirkan bagaimana kita bisa mendapatkan setetes esensi darahnya? Kalau kita bisa memurnikan esensi darah naga sejati, maka garis darah kita bisa ditingkatkan.
Ah, benar apa yang kamu katakan. Tapi kekuatan naga itu sangat mengerikan, bahkan dia bisa mendaki Gunung Naga. Yah, bahkan para tetua sekte kita yang terkuat sekalipun belum tentu sanggup mendaki Gunung Naga itu. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan esensi darah naga sejati itu? Tapi lihat, di sana ada seorang anak manusia yang bisa menungganginya, itu artinya, anak itu adalah pemilik naga tersebut. Wah, benar, aku baru tahu kalau di kepala naga ada seorang anak manusia, itu artinya anak itulah yang harus kita kalahkan. Kita tunggu saja mereka keluar dari Gunung Naga. Bila kita menyerangnya secara bersamaan, tidak mungkin naga itu mampu bertahan terhadap serangan kita. Baiklah, mari kita tunggu di sini saja. Ketika mereka berdua turun, maka kita akan langsung menghadang mereka. Baik, tapi kalau bisa kita mencari rekan-rekan yang lainnya, semakin banyak semakin baik, kita bisa membagi esensi darah naga. Kalau hanya 20 orang saja, aku tidak yakin kita mampu mengalahkan naga dan anak manusia itu. Benar juga katamu, baiklah, mari kita bersama-sama mencari teman-teman untuk berkumpul di sini. Banyak komentar-komentar tentang Xianlong dan Chen Wen dan mereka juga mulai mencari orang untuk menghadang Xianlong serta Chen Wen di wilayah yang jauh dari kaki gunung. Sementara itu, Chen Wen dan Xianlong telah melesat dengan kecepatan penuh menuju ke puncak. Chen Wen melihat ruang kosong di sekitaran Gunung Naga selalu terdistorsi dan selalu terlihat retakan-retakan ruang. Di sini tidak bisa menggunakan teleportasi, karena ruang kosong di sini selalu dalam keadaan terkena badai ruang. Benar Tuan Muda, itu dikarenakan adanya kekuatan leluhur naga yang masih tersisa. Kamu benar, aku juga merasakan adanya tekanan terhadap garis darahku. Tuan Muda, Anda bisa meningkatkan garis darah Anda di sini, aku juga merasakannya. Kalau aku bisa memurnikan aura leluhur naga, maka garis darahku akan ditingkatkan dan kekuatanku juga pasti akan meningkat. Hanya dalam waktu singkat, keduanya telah berada di atas puncak Gunung Naga. Puncak Gunung Naga tertutupi oleh awan, sehingga dari bawah tidak terlihat, seolah-olah puncak Gunung Naga telah menembus langit karena saking tingginya. Chen Wen dan Xianlong merasakan tempat ini penuh dengan aura naga sejati. Biarpun puncak gunung ini sangat tinggi, tapi suhu udara di sini sangat normal dan stabil. Di tengah puncak itu terdapat sebuah kawah yang sangat dalam serta sangat luas, bahkan dengan wujud asli Xianlong, dia terlihat bagaikan seekor cacing yang berada di sebuah tong. Tuan Muda, sepertinya makam leluhur naga berada di bawah kawah ini. Kamu benar, aku juga merasakan tekanan yang sangat kuat berada di dasar kawah ini. Chen Wen sendiri kini mulai menggunakan energi spiritualnya untuk menahan aura penindasan dari makam leluhur naga. Setelah sampai di dasar kawah, mereka berdua bisa melihat bahwa dasar kawah sangat rata dan banyak pepohonan serta banyak tumbuhan spiritual langka dan semuanya telah terkontaminasi aura naga, sehingga semua tanaman spiritual di sini sangat luar biasa tinggi kualitasnya. Chen Wen sendiri tidak berniat mengeluarkan murid-murid sekte Hongwu dan si Bencong, dikarenakan tekanan di sini sungguh sangat dahsyat. Chen Wen sendiri yang telah meningkatkan garis darahnya dengan menggunakan esensi darah naga milik Kim Long masih merasakan tekanan yang sangat kuat, maka kalau para murid sekte Hongwu keluar di dasar kawah ini, niscaya tubuh mereka pasti akan meledak bila terkena aura penindasan leluhur naga. Kawah ini memiliki luas kira-kira 300.000 meter persegi, sekeliling kawah terdapat dinding gunung. Chen Wen dan Xianlong terus memperhatikan sekeliling gunung untuk mencari keberadaan makam leluhur naga. Karena sampai saat ini, mereka masih belum menemukan makam sesungguhnya dari leluhur naga, Chen Wen sendiri tidak berani mengaktifkan mata ilahinya karena tempat ini pasti sangat menyilaukan mata ketika mata ilahi aktif. Xianlong, apakah kamu tahu di sebelah mana makam leluhurmu? Aku juga heran, kemana makam leluhur naga? Di sekeliling dasar kawah hanya terdiri dari dinding-dinding gunung seperti pembatas ruangan raksasa, dan di sana semuanya tampak pepohonan yang menjulang tinggi bagaikan sebuah hutan yang penuh dengan tanaman spiritual. Xianlong, coba rasakan di mana aura naga yang paling kuat.
aku yakin pasti di sana adalah makam leluhur naga. Dari tadi aku juga telah mencoba meraskannya Tuan Muda, tapi semua tempat di sini sepertinya memiliki aura leluhur naga yang sama. Sebelum Xianlong mengungkapkan kata-katanya, dia menatap Chen Wen dan Chen Wen juga menatapnya dengan serius. Chen Wen lalu menyambung perkataan Xianlong. Maksudmu, di bawah kawah ini semuanya adalah di atas makam leluhurmu. Dan seluruh gunung ini juga adalah tubuh leluhur naga. Xianlong menganggukkan kepalanya, dia sendiri juga merasa seram kalau kawah ini adalah setara ukuran leluhur naga yang bergulung membentuk gunung dan kawah. Tuan Muda bisa melihat struktur dinding kawah gunung ini, sepertinya semuanya memiliki sisik-sisik naga yang mengelilinginya. Chen Wen juga memperhatikan struktur dinding kawah dan memang dia mendapati kalau di dinding gunung ini terdapat guratan-guratan berbentuk sisik naga. Namun sudah mulai pudar karena termakan usia dan kemungkinan gunung ini sudah berusia ratusan juta tahun. Lalu, di manakah kepala leluhur naga? Inilah yang dari tadi yang kupikirkan Tuan Muda. Biasanya kalau seekor naga seperti aku, kalau menggulungkan tubuh, pasti kepalanya sebelah atas. Tapi ketika kita berada di puncak gunung, kita juga tidak melihat kepala naga. Coba pelajari struktur dinding gunung ini. Aku yakin pasti kepala naga itu masih ada di sini. Keduanya melayang ke tengah-tengah kawah dan mempelajari jalur-jalur sisik. Hingga 3 hari kemudian, Chen Wen sedikit mengerti. Xianlong, sepertinya leluhurmu menyembunyikan kepalanya di tengah-tengah tubuhnya. Lihatlah di puncak gunung itu, sepertinya ada selipan untuk memasukkan kepala. Xianlong terbang menuju ke puncak, di mana terdapat sebuah lubang kecil yang hanya bisa dimasuki oleh satu orang. Mari kita masuk Tuan Muda. Xianlong mengubah wujudnya menjadi kecil dan bersama Chen Wen memasuki sebuah lubang menuju ke bawah, di mana itu termasuk juga sebagai dinding gunung. Setelah masuk sedalam beberapa puluh kilometer dan keadaan di dalam sangat gelap, Chen Wen mengeluarkan sebuah mutiara yang bersinar terang di kegelapan. Makin ke dalam mereka masuk, mereka seperti melihat sepasang tanduk naga yang telah membatu. Xianlong, bukankah ini adalah tanduk naga yang telah membatu? Anda benar Tuan Muda, ini pasti adalah tanduk naga yang telah membatu. Aku tidak mungkin salah dalam mengenali tanduk naga. Setelah berjalan lagi sejauh beberapa ratus meter, akhirnya mereka bisa merasakan bahwa mereka telah berdiri di kepala naga di antara tanduk naga. Xianlong, sepertinya yang mengeluarkan cahaya itu adalah inti dari leluhur naga. Keduanya melihat sebuah mutiara sebesar drum di bawah kaki mereka, tepatnya di dalam kepala naga raksasa itu, dan bersama Chen Wen memasuki sebuah lubang menuju ke bawah, di mana itu termasuk juga sebagai dinding gunung. Setelah masuk sedalam beberapa puluh kilometer dan keadaan di dalam sangat gelap, Chen Wen mengeluarkan sebuah mutiara yang bersinar terang di kegelapan. Makin ke dalam mereka masuk, mereka seperti melihat sepasang tanduk naga yang telah membatu. Xianlong, bukankah ini adalah tanduk naga yang telah membatu? Anda benar Tuan Muda, ini pasti adalah tanduk naga yang telah membatu. Aku tidak mungkin salah dalam mengenali tanduk naga. Setelah berjalan lagi sejauh beberapa ratus meter, akhirnya mereka bisa merasakan bahwa mereka telah berdiri di kepala naga di antara tanduk naga. Xianlong, sepertinya yang mengeluarkan cahaya itu adalah inti dari leluhur naga. Keduanya melihat sebuah mutiara sebesar drum di bawah kaki mereka, tepatnya di dalam kepala naga raksasa itu. Itu memang inti naga. Kalau Tuan Muda memurnikannya, aku yakin kekuatan Tuan Muda pasti akan meroket. Keluarkanlah inti naga itu, nanti baru kita bicarakan. Tapi yang perlu dicari adalah esensi darah naga, karena dengan esensi darahnya, maka garis darahku akan bisa ditingkatkan. Yah, esensi darah naga tidak mungkin menghilang begitu saja. Biarpun leluhur naga telah tewas selama ratusan juta tahun yang lalu, tapi esensi darahnya tidak akan bisa menghilang kalau tidak dicuri oleh orang. Xianlong, coba kita berjalan terus sampai di ujung mulut naga ini. Aku yakin dia pasti mengeluarkan esensi darahnya di ujung mulutnya. Selama perjalanan mereka menuju ke kedalaman dinding gunung, Xianlong selalu menyelimuti Chen Wen menggunakan energi dan auranya.
Karena di tempat ini aura dan energi naga sangat menindas siapapun, bahkan Xianlong sekalipun merasakan tekanan yang tidak kecil, tapi karena dia adalah seekor naga sejati yang memiliki ras penguasa, maka dia masih mampu menahan aura penindasan yang keluar dari tubuh leluhur naga. Saat mereka mencapai ujung mulut naga yang telah membatu, ternyata di bawahnya terdapat sebuah ruangan yang lumayan luas, dan di ujung moncong naga leluhur, mereka bisa melihat ada air yang terus-menerus menetes membentuk sebuah kolam di bawahnya. Air tersebut berwarna seputih susu, tapi setelah mencapai kolam, air tersebut menjadi berwarna merah. Itu dikarenakan air kolam tersebut memang berwarna merah darah. Aura kekerasan yang sungguh sangat arogan serta sangat mengintimidasi membuat Chen Wen dan Xianlong merasakan sakit di sekujur tubuh mereka. Jangan. Ini adalah esensi darah leluhur naga. Chen Wen sedikit gugup juga, karena dia bisa melihat ekspresi kesakitan di wajah Xianlong. Dalam hatinya dia berujar. Seekor naga sejati ras penguasa sendiri pun sangat tertekan oleh aura penindasan ini, apalagi ras manusia dan hewan iblis lainnya. Tuan muda, aku yakin 100% ini adalah semua esensi darah leluhur naga, dan kini telah bercampur dengan air liur naga dan juga sum-sum naga. Chen Wen masih terdiam memikirkan apa yang dikatakan oleh Xianlong, yang artinya semua kekuatan leluhur naga telah terakumulasi menjadi satu di kolam tersebut. Tapi yang menjadi masalahnya, bagaimana memurnikan kekuatan yang ada di kolam? Sedangkan untuk mendekat saja, mereka harus mengeluarkan energi yang sangat banyak. Saat ini, pakaian Chen Wen, semuanya telah basah oleh keringat dingin. Chen Wen dan Xianlong sedang melayang dengan jarak cukup jauh dari kolam yang berisikan seluruh akumulasi kekuatan naga leluhur. Keduanya sedang memikirkan bagaimana bisa memurnikan esensi kekuatan naga leluhur yang berada di dalam kolam. Tuan muda, bukankah kita telah memiliki dunia semesta? Kenapa tidak Tuan muda pindahkan saja ini semua ke dalam dunia semesta dan tempatkan di tempat yang khusus? Sebenarnya apa yang kamu katakan juga telah kupikirkan, tapi dengan memindahkan seluruh kolam ke dalam dunia semesta milikku, aku harus memiliki kekuatan jiwa yang sangat tinggi. Menurutku, kekuatan jiwaku belum mencukupi untuk memindahkan kolam ini ke dunia semesta batu teratai kuncup. Apa? Bahkan kekuatan jiwa Tuan muda juga tidak cukup untuk memindahkan kolam ini. Kita harus memikirkan cara yang lainnya. Kenapa aku tidak memikirkannya? Xianlong, apakah Phoenix, Pek Hou dan Qilin bisa berada di sini? Sepertinya garis keturunan mereka masih kalah dari leluhur naga. Mereka pasti tidak akan mampu bertahan berada di sini. Tuan muda, kenapa Tuan muda tidak memanggil Dewa Naga untuk membantu Tuan muda untuk memindahkan kolam ini ke dalam dunia semesta? Bagus. Tapi sebelum memindahkan kolam ini, lebih baik kita memurnikan sedikit di sini. Chen Wen memanggil Kim Long dan Oolong yang sudah pindah di dunia semesta batu teratai kuncup. Tadinya Oolong dan Kim Long tidak mau, tapi setelah Chen Wen sedikit membuka ruang di batu teratai kuncup untuk membuat kedua dewa naga ini merasakan aura leluhur naga, keduanya segera keluar dari dunia semesta teratai kuncup dengan penuh semangat dan penuh antusias. Gila, ini adalah aura leluhur naga, bahkan aku juga tertekan oleh aura ini. Kamu benar Kim Long, aku juga tertekan oleh aura ini. Kim Long langsung menghadap Chen Wen dengan penuh antusias. Dia berkata kepada Chen Wen, Tuan muda, bagaimana kalau sekarang kita memurnikan kolam ini? Chen Wen menatap Kim Long dan sudut mulutnya berkedut dengan amarah di matanya karena kesal. Sialan kalian berdua. Bukankah aku meminta kalian keluar adalah untuk membantuku memurnikan kolam ini dan juga sisanya bisa kita pindahkan ke dalam dunia batu teratai. Mendengar kata-kata Chen Wen, dua naga yang memiliki ras dewa itu tersenyum kecut. Oolong lalu berkata dengan wajah yang jelek. Hehehe, maaf Tuan muda, kami tadi tidak tahu, karena dunia semesta di dalam batu itu cukup luas, jadi kami tidak bisa merasakan aura leluhur naga. Sudahlah, mari kita berultivasi di sini. Jarak mereka dengan kolam cukup jauh,
tapi mereka memang tidak berani terlalu dekat dengan kolam tersebut karena aura dan energi naga yang sangat kuat. Akhirnya mereka berempat berkultivasi di tempat tersebut dengan jarak yang lumayan jauh untuk menyerap energi leluhur naga. Mereka berkultivasi selama beberapa hari, tiba-tiba tubuh Kim Long dan Ou Long memancarkan cahaya yang membuat Chen Wen serta Xian Long mundur menjauhi mereka berdua. Karena kedua makhluk Dewa Naga telah berhasil menerobos, bahkan Ou Long yang tubuhnya tadinya terdapat beberapa luka lama di sebelah dalam, kini mulai sembuh dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Tubuh kedua makhluk Dewa Naga ini memancarkan energi yang sangat menakutkan, bahkan bagi Chen Wen dan Xian Long sekalipun, keduanya telah berhasil meningkatkan kekuatan mereka menuju ke kekuatan di mana mereka dulunya masih hidup. Chen Wen sendiri bahkan sudah tidak tahu di ranah apa kedua bawahannya itu, tapi Chen Wen cukup senang dengan hasil kedua bawahnya itu. Sedangkan Chen Wen dan Xian Long yang telah berpindah tempat menjauh dari Kim Long dan Ou Long mulai berkultivasi dengan mendalam menyerap energi esensi kekuatan leluhur naga. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.